ada juga di sini Ibu Andi Yulianti, persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini sebagai anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia disebutkan 3 fungsi anggota DPR, fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Saya menjalankan fungsi itu. Pertama, catatan saya Pak, di dalam hierarki perundang-undangan kita tidak mengenal permen sebenarnya. Kita mengenal hanya sampai peraturan pemerintah PP. Tetapi Bapak melakukan seleksi anggota BPH Migas menabrak undang-undang migas hanya berdasarkan peraturan menteri. Apa yang disampaikan oleh Pak Karding, ya, disampaikan oleh beberapa teman, jangan sampai Bapak sudah punya calon yang akan diloloskan, ya tidak usah hanya sekedar menghabiskan anggaran 400 juta yang sudah ada dititipkan lewat APBN di Kementerian SDM. Kalau memang sudah ada namanya, tidak perlu ada Pak. Saya membuat undang-undang pemilu, saya pimpinan undang-undang pemilu di 2004-2009, saya pimpinan pansus undang-undang pilpres, saya pimpinan pansus undang-undang penyelenggara pemilu. Semua panitia seleksi disebutkan secara eksplisit di dalam undang-undang tersebut. Syaratnya ini. Tetapi pansel walaupun Bapak menyebutkan ada Prof. Hikmah, ini kan unsurnya tadi disebutkan oleh Bu Ratna, harus 3, pemerintah, masyarakat, dan badan usaha. Kalau yang Bapak sebutkan tadi, siapa saja yang mewakili, ini kan mayoritas mewakili pemerintah. Di dalam undang-undang pemilu, panitia seleksi untuk menyeleksi KPU, menyeleksi Bawaslu, menyeleksi KPAI, ini BPH Migas ini organisasi yang lebih besar dari komisi, bukan saya menafikan KPAI ya, bukan. Tetapi mereka jelas. Kalau memang Bapak sudah punya calon, nggak usah sebutkan saja siapa dari 33 ini yang mau. Nggak usah kita habiskan energi kita di sini. Saya sebenarnya sudah punya dugaan, mohon maaf Pak, saya sejak awal memang BPH Migas yang mau dilemahkan oleh Kementerian SDM. Waktu pembahasan Undang-Undang Omnibus Law Tolvi itu yang dikelola oleh BPH Migas mau diambil oleh SDM. Janganlah semua porsi yang ini mau diambil semua Kementerian SDM. Kementerian SDM sendiri melaksanakan tugasnya belum benar. Jadi jangan biasakan di Republik ini, Kepmen ini menabrak undang-undang, menabrak PP, menabrak undang-undang dasar. Ya sebenarnya juga dengan Bapak melakukan seleksi sendiri sudah menabrak undang-undang dasar. 3 fungsi DPR, pengawasan. Nggak ada lagi tuh fungsi pengawasan Bapak buat. Kalau saya tetap mau melaksanakan fungsi pengawasan ini. Kemudian, subjektivitas, kan ada Kepmen, Bapak bikin aturan sendiri seperti Pak Karding katakan. Pakai bahasa Inggris, kalau kenapa nggak bahasa Arab, kenapa nggak bahasa Cina? Umur itu tidak ditetapkan. Bapak bikin lagi tambahan di aturan bahwa laporan BPH Migas ke Presiden melalui Kementerian SDM. Itu nabrak undang-undang, bikin aturan sendiri. Kalau kita mau tegas, permen itu nggak dikenal di dalam hierarki perundang-undangan. Itu ada Pak Biro Hukum. Apalagi kalau dia menabrak undang-undang. Ya saya katakan jangan sampai ada subjektif. Kemudian Pak, ya nanti panselnya juga tadi saya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Karding, Pak Sartono, Pak ini. Hanya khawatir Pak, kalau sampai ini digugat, ya kalau Bapak bikin permen di bawah itu kan bisa digugat ke Mahkamah Agung. Kalau undang-undang melawan undang-undang dasar digugat di Mahkamah Konstitusi. Kalau ada yang menggugat Kepmen aturan dasar dalam seleksi ini bisa saja loh lewat Mahkamah Agung.
Ya. Kemudian seperti yang diminta oleh Pak Gunhar tadi, saya ingin 33 nama ini, walaupun saya sudah punya, tapi terbuka saja ke teman-teman, karena tadi ada permintaan dari Pak Gunhar. 33 ini mana? Mayoritas kan banyak dari Kementerian SDM sendiri, dari mantan-mantan SDM. Saya sudah tracking Pak semuanya. Dari PGN, dari Pertamina, ya, di mana dari kemudian harusnya kan juga mewakili dunia usaha masyarakat. Jadi harus ada kriterianya yang mewakili itu. Profesor, siapa namanya tuh yang Bapak ambil satu tuh, Pansel? Dia kan bukan ahli perminyakan, dia ahli hubungan luar negeri, hubungan internasional. Jangan main-main Pak, kalau ada yang gugat di Mahkamah Agung, kami juga ikut malu. Berarti kami nggak mampu mengawasi mitra kerja kami. Ya. Kemudian, jadi 3 kali kesimpulan rapat di Komisi 7 terkait dengan bagian anggaran BPH Migas. Untuk apa? Supaya bisa membangun infrastruktur di daerah 3T dengan iuran dari yang kumpul K3S di BPH Migas. Saya di dapil saya banyak 3T-nya Pak, walaupun Sulawesi Selatan, pulau-pulau yang sampai sekarang belum menikmati listrik. Ya karena dia daerah Sulawesi Selatan tapi dia lebih dekat Kalimantan. Ada satu Sulawesi Selatan, dapil saya Kabupaten lebih dekat ke NTB. Saya sebenarnya juga kita berpikir di beberapa, seperti kata Pak Gunhar, kita hapuskan saja ini BPH Migas. Kalau memang dia menjadi bagian dari SDM. Nggak ada gunanya. Berarti jadi menjadi salah satu direktorat jenderal di bawah SDM dengan nama BPH Migas. Gitu loh. Kemudian, ya, tadi sudah hierarki perundang-undangan. Kemudian agenda hari ini kan sebenarnya menindaklanjuti rapat sebelumnya. Saya bunyikan. Komisi 7 DPR RI mendesak Menteri SDM RI untuk meninjau kembali proses seleksi calon anggota Komite BPH Migas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak termasuk Kepmen, ya, dan akan mengagendakan RDP dengan Sekjen dalam waktu dekat. Pokok subjek kalimatnya adalah meninjau kembali. Bapak tetap jalan terus. Nomor apa? Tadi nomor 40. Jadi sekarang pertanyaannya interaktif Pak, izin pimpinan. Bapak mau meninjau kembali atau tidak? Interaktif Pak. Baik Ibu Andi, kami sebenarnya dalam pelaksanaan proses seleksi ketua dan anggota BPH Migas ini betul-betul mengacu kepada peraturan Pertanyaan pemerintah. saya jawab Pak, Bapak mau meninjau kembali atau tidak sesuai dengan agenda nomor 4 kesimpulan rapat? Kami sesuai dengan PP ini Bu, kami juga berkonsultasi dengan Kementerian Sekretariat Negara. Kami berkonsultasi juga dengan Kementerian PAN dan RB bahwa memang kami ini sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam PP bahwa Presiden mengajukan dan memberhentikan Ketua BPH Migas melalui DPR RI atas usul menteri. Jadi dasar kami memang bikin pansel itu ya. Ya, tapi kan agendanya aturannya Pak 6 bulan sebelum masanya berakhir. Ya kan 6 bulan. Itu aja Bapak sudah melanggar Pak. Kalau Bapak berusaha melanggar satu, nanti Bapak terus-menerus di Komisi 7 Bapak injek-injek terus. Ini sudah melanggar Pak, 6 bulan. Makanya saya katakan, saya hanya kata diksinya adalah meninjau kembali. Kita konsisten dong dengan kesimpulan nomor 4. Ya.
Jadi kesimpulan nanti sama, kesimpulan yang saya usulkan sama dengan yang disampaikan oleh fraksi PKB Bu Ratna Juta. Kami menolak hasil 33 nama itu. Karena alasannya gampang, bertentangan dengan undang-undang. Jadi tugas kami ini di DPR adalah mengawasi pelaksanaan undang-undang. Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Jadi kalau Bapak masih meneruskan, Bapak bisa digugat di Mahkamah Agung. Bapak hati-hati soal ini, Pak. Ini kan terbuka ini, Pak. Ada rekamannya nih semuanya, Pak. Ya. Saya tidak masalah siapapun mau jadi anggota PPA Migas. Saya hanya ingin bagian anggaran itu adalah tetap dikelola oleh, bukan tetap, akan dikelola oleh BPH, supaya daerah-daerah 3T itu bisa dibangun infrastruktur tidak hanya bergantung pada investor. Kedua, Bapak jangan melanggar undang-undang, Mbak. Walaupun Biro Hukumnya jawab tidak melanggar undang-undang, melanggar. Saya minta waktu, ini melanggar. Dan kalau nanti kesimpulan rapatnya tetap diteruskan, saya akan walk out dari ruangan ini dan saya tidak bertanggung jawab terhadap pelanggaran undang-undang yang dilakukan di ruang Komisi 7. Sekarang anggota komisi sekarang baik-baik, Pak, anggota DPR maksudnya. Dulu kalau kita bagi anggaran 2014 kita usir, tetap suruh pulang. Kalau nggak sesuai, dia nggak bisa, kita suruh pulang. Kita firm. Karena kan di sini mengagendakan kembali, menginikan kembali, Pak. Jadi Bapak jangan melanggar undang-undang, kebiasaan nanti, Pak. Kalau digugat di Mahkamah Agung gimana, Pak? Biar kasihan Pak Presiden. Ini harus difikirkan lebih lanjut. Jadi harus ada pemerintah, ada badan usaha, ada masyarakat yang menjadi tidak disebutkan, ada kepolisian. Kepolisian mewakili apa? Kemudian apa tadi? Direktorat Jenderal Bea Cukai ini melakukan apa? Kemudian kalangan di sini kan semuanya ini lebih banyak pemerintah, masyarakatnya nggak tahu siapa. Kalau bunyinya undang-undang mengatakan harus dari masyarakat, dari badan usaha, dari pemerintah, ya harus itu diikuti, Pak. Jadi jangan Bapak bikin anggota pansel semau Bapak sendiri, Pak. Apalagi di sini hanya berdasarkan Kepmen SDM nomor 5. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Bapak Biro Hukum silahkan Bapak baca lagi hierarki peraturan perundang-undangan. Bapak baca lagi tugas kami sebagai anggota DPR di dalam Undang-Undang Dasar. Ya, Bapak pelajari lagi apakah Kepmen itu sesuai dengan undang-undang. Saya hanya mau lihat Bapak berdasarkan peraturan perundang-undang. Kalau semua Bapak bikin aturan Kepmen syaratnya bahasa Inggris, syaratnya ini, syaratnya ini, ya itu Bapak udah seperti pengadaan barang di Republik ini, barangnya dibikin tender, tapi sudah dikunci yang punya barang tuh hanya si A. Dibikinlah syarat-syarat tendernya, barangnya harus klasifikasinya ini, spesifikasinya ini, tapi pemenangnya udah ada. Itulah yang terjadi di Republik kita ini, Pak. Tolonglah Pak, kalau saya sama kesimpulannya dengan ini. Karena Bapak SDM kesimpulannya sudah melanggar undang-undang. Demikian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Ibu Ani Yulian Paris dengan sikap yang jelas juga bahwa menolak pansel ini dengan hasilnya. Ya, dilanjutkan dari Haji Lulung, ya, pimpinan. Pak Haji Lulung dari ya dipisahkan Pak Haji Lulung. Pak Hisham setelah ini. Ya, Saya- Jakarta ya.